Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Agus Aminuddin. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMP 3 Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 41 LPTK IAIN Ponorogo tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran di kelas 7. Materinya tentang rukso, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Materi ini menjelaskan tentang rukso dalam sholat, rukso bagi orang tertentu dalam ibadah puasa, kemudian pembayaran zakat, dan kondisi yang memudahkan dalam ibadah haji, dan menerapkan model pembelajaran BJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin dimulai dengan doa ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa anak-anak, untuk selanjutnya adalah pembiasaan membaca Al-Quran. Ayo petugasnya Galuh untuk memimpin membaca Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wisrak. Wa wada'na anka wisrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk, ya saya baca. Yang masuk angkat tangan,
bilang hadir ya. Ahmad Maulana ada? Almir Bisma ada? Hadir. Danis. Ini untuk materi hari ini tentang rukhsah ya, rukhsah dalam beribadah kepada Allah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang kemarin. Tentang apa kemarin kita belajar di bab 8. Tentang ghibah ya. Masih ingat tentang ghibah? Apa ghibah itu? Ya, membicarakan kejelekan orang lain ya. Jadi hal itu tidak baik ya. Kemudian supaya kalian tidak terpancing dengan ghibah, harus ada tabayun. Tabayun apa? Ya, mengklarifikasi berita yang kita terima, apakah betul apa tidak ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap ghibah, orang yang suka menyebarkan fitnah. Supaya kita tidak terkena fitnah, kita harus koreksi atau harus diteliti kebenarannya berita itu ya. Baik. Kemarin pelajaran kemarin sudah paham kalian. Sekarang menginjak ke bab 9 ya, tentang rukhsah beribadah kepada Allah ya. Untuk beribadah kepada Allah, tentang rukhsah ini pembahasannya masalah salat, kemudian masalah puasa. Nanti juga rukhsah masalah zakat dan juga rukhsah masalah haji. Ya, untuk materi rukhsah ini ya, sebelum menginjak ke materi, pokok materinya, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang rukhsah ya. Kalian bisa jawab, yang bisa jawab angkat tangan. Yang pertama ya, apa itu rukhsah? Iya, gimana? Iya ya. Jadi rukhsah itu kelonggaran, keringanan saat melakukan ibadah. Jadi ibadah itu tidak harus apa yang sudah ditentukan, tapi situ ada rukhsah keringanan. Nah, ini nanti keringanan apa itu? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa agama itu memberikan rukhsah? Siapa yang jawab? Ya, gimana? Untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi sulit atau darurat. Nah, itu ya. Jadi agama itu memberikan keringanan seseorang itu ketika orang itu dalam keadaan posisinya itu tidak sehat ya, itu ada keringanan. Umpama orang itu sholatnya nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk, itu keringanan, bentuk keringanannya ya. Betul, bagus jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ya, apa saja yang contoh ya, berikan contoh tentang rukhsah puasa. Siapa ya? Puasa boleh tidak puasa Ramadan bagi orang yang sakit berat atau orang yang berpergian jauh. Nah, itu ya. Bagi orang yang berpergian jauh atau sakit diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan, tapi harus diganti dengan yang lain ya. Satu lagi pertanyaan ya. Apa hikmah ya? Apa hikmah rukhsah dalam menjalankan perintah agama? Apa? Ya, itu ya. Menunjukkan Islam itu elastis, tidak kaku ya. Menurut kesanggupan orang itu, mampunya yang gimana ya. Itu merupakan hukum Islam yang sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang menjawab ya. Untuk
sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian bisa menyaksikan tentang video yang ada di layar ini ya. Orang yang sedang sholat ya, tidak mampu untuk sholat berdiri, bisa dengan sholat dengan berbaring ya, bisa dengan berbaring ya. Ini contohnya ketika tidak bisa sholat dengan berdiri. Azimah semula adalah keharusan untuk berdiri, karena nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Terus ada dua, mengandung ikhtisan. Azimah itu sesuatu yang harus dilakukan. Azimah itu kemudian ada ruksa karena manusia tidak sama, kondisinya itu berganti-ganti ya, kadang keadaan sehat, kadang sakit. Ini dengarkan ya. Hukum juga itu ada halal haram. Hukum bisa berubah halal menjadi haram menjadi halal karena situasi yang darurat itu tadi ya. Ad-daruratu tubiqul mahdurat itu tadi ya. Kemudaratan itu membolehkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Itu tadi ya. Sekilas tentang ruksa. Jadi ruksa itu suatu anugerah bagi umat manusia, umat Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah supaya ibadahnya itu bisa berjalan ya. Sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk ya, nggak bisa duduk, bisa berbaring, tapi kewajiban itu tetap dilakukan ya. Juga puasa ya, puasa juga begitu, nggak bisa melanjutkan puasa karena berpergian atau sakit, maka tidak wajib puasa ya, dibatalkan puasanya, nggak puasa di hari itu, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit kalau dalam keadaan safar berpergian, maka boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari yang lain gitu ya. Tentang puasa dan sholat. Begitu juga zakat ya, zakat bagi yang mampu, nggak mampu ya nggak wajib zakat ya. Zakat bisa berupa, kalau zakat fitrah bisa berupa beras, nggak punya beras, adanya uang bisa pakai uang juga. Haji juga begitu, bagi yang manis atau ainilai sabila, yang mampu ke Baitullah, yang nggak mampu ya nggak wajib haji, gitu ya. Dari sekian yang apa saya katakan tadi, ya, ada yang mau ditanyakan, ya, untuk apa melihat kalian itu menangkap materi yang saya pelajari apa belum, saya akan memberikan apa asesmen, penilaian berupa soal ya melalui WhatsApp atau HP kalian. Bisa kalian keluarkan HP-nya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah ya, sudah ya. Kalau sudah, ini untuk tugas berikutnya ya, apa yang saya terangkan tadi, kalian membuat peta konsep. Peta konsepnya tentang sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Sesuai yang ada di buku kalian ya. Nah ini dibentuk kelompok, dibentuk 4 kelompok supaya dalam kelompok itu ada kerjasamanya. Laki-laki dan perempuan ya ada dicampur gitu ya. Silakan sekarang membentuk kelompok masing-masing. Ayo berdiri ya, berdiri. Dari yang ini sana ya, kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini ya, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Ada kesulitan? Ini sudah selesai? Ini yang ditambah ini ya, ini yang mungkin kurang ya ditambahi kekurangannya. Ini gimana, sudah? Saya lihat, coba ya. Ini nanti dipresentasikan, ditulis lebih jelas lagi, ya. Dan yang ini ya, ditulis apa nanti kesimpulannya. Sudah ya, ditulis kesimpulannya apa. Yang sebelah ini
ya. Ini ditulis ya, kesimpulannya apa? Ini lebih ditulisnya lebih jelas lagi tulisnya. Ya. Ya, kalau sudah nanti kalian presentasi setiap kelompok ya maju ke depan. Ada 4 kelompok, berarti nanti ada 4 kali maju ke depan ya. Anak-anak, gimana? Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah ya, presentasi ke depan setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 ke depan. Ayo silakan ke depan. Siapa yang juru bicaranya yang bicara? Pasang ke kamu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ruksah dalam sholat fardu adalah keringanan yang diberikan Allah kepada umat Islam untuk mempermudah pelaksanaan ibadah sholat dalam kondisi tertentu. Itu penjelasannya. Ada yang mau nambah? Tentang ruksah salat ya? Nggak ada? Sekarang saya tawarkan ke anak-anak ya, kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ditanyakan? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ayo, duduk dulu. Ganti kelompok berikutnya ya. Kelompok 2. Ayo silakan maju ke depan. Kelompok 2. Siapa yang caranya ya? Ini bisa dibaca juga bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari bab puasa. Di sini puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh agama Islam kepada umat muslim, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan dilakukan selama 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan dalam kalender Hijriah. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan oleh umat muslim sebagai tambahan untuk puasa wajib puasa Ramadan dan bukan merupakan kewajiban. Puasa sunnah dapat dilakukan pada hari-hari tertentu atau pada bulan-bulan tertentu. Syarat sah puasa yaitu Islam, baligh, berakal, mampu, niat, dan waktu. Hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, hubungan intim, keluarnya darah, muntah dengan sengaja, dan merokok. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Sebentar ya. Dari presentasi kelompok 2, mungkin dari kelompok yang lain mau bertanya. Ada yang mau tanya? Ya, saya kira sudah cukup. Bisa diakhiri kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti selanjutnya kelompok 3.
Siapa lagi? Bawa lagi. Ya dibawa aja. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu membahas rukhsah dalam zakat fitrah, yang berarti keringanan atau kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah, terutama terkait dengan waktu pembayaran dan jumlah yang dibayarkan. Ini kemungkinan umat Islam untuk melaksanakan zakat fitrah tanpa kesulitan atau beban yang berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4, silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang haji dan umroh. Haji dan umroh adalah dua ibadah yang penting dalam Islam. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerjanya tadi, yang mana kerjanya itu bagus ya. Jadi bisa nanti ditindaklanjuti ya. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kalian itu pemahaman materi berikutnya ya, kalian akan saya berikan tugas untuk mengerjakan soal ya. Ini nanti kalian kerjakan soal ini, nanti saya akan melihat, baru nanti setelah itu kalian bisa nanti pulang ya, kita tutup. Kamu kerjakan ya ini ya, tiap kelompok dikerjakan. Dikerjakan yang sebenar-benarnya ya, yang sebaik mungkin ya dikerjakan. Ayo dikerjakan dulu ya, yang hasil dari yang sudah kalian pelajari tadi, mulai dari pemahaman materi, presentasi ke depan ya. Kalian kerjakan, ditulis kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Apabila kurang jelas bisa tanya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Ayo, kalau sudah dikumpulkan ya. Kumpulkan. Ayo dikumpulkan ya. Kumpulkan. Kumpulkan ya. Coba saya lihat. Oh, kelompok 1. Oh, bagus ya. Kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah anak-anak, apa yang kalian sudah kerjakan ya sangat baik. Untuk itu saya bisa menyimpulkan bahwa materi yang kita pelajari hari ini tentang rukhsah masalah salat ya, puasa, zakat, haji. Jadi puasa itu wajib ya bagi manusia, karena memang perintah agama. Azimah itu suatu kewajiban yang harus dilakukan. Tapi manusia itu kadang-kadang itu kan tidak selalu sehat ya. Ada kalanya sakit ya, ada kalanya berpergian. Sehingga ketika melaksanakan kewajiban azimah itu tidak bisa. Sehingga agama itu memberikan keringanan, yaitu berupa rukhsah, keringanan. Nah, rukhsah itu
sebaiknya diambil. Itu merupakan kesunahan. Karena apa? Rukhsah-rukhsah itu. Kalau kalian memaksakan diri, ya, tidak sesuai dengan kemampuan badan jasad kita, memaksakan diri, akibatnya kalau terjadi sakit atau terjadi lebih dari itu, ya, itu akan menimbulkan hukum haram bagi kalian. Tidak mendapatkan pahala, malah semakin dosa, ya. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah, puasa, sholat, ya, zakat, haji itu dilihat kemampuan diri masing-masing, ya. Jangan memaksakan yang di luar diri kita, karena itu tidak boleh, ya. Harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Di luar batas itu tidak akan membebani itu, ya, sesuai dengan kesanggupan kalian. Saya kira itu kesimpulannya, ya. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Sangat senang. Bagaimana materi yang kita pelajari? Sangat mudah, sangat baik sekali. Alhamdulillah, ya. Saya kira cukup, kita akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.